Kalau sekarang tuh tidak musim, Mak. Orang tua tuh takut anaknya salah pergaulan. Sekarang tuh malah terbalik, Mak. Anak-anak itu takut emak-emaknya salah pergaulan. Mbak, penjelasannya buka kita, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannif kitab wa muqaddimil kitab wa masyayikhihi wa ustadhi wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun wal walimatu 'alal usti mustahabbatun. Wal walimatu, dan adapun walimah, sebenarnya walimah itu beda dengan kita tuh. Kalau kita kan pesta. Walimah itu alal kursi atas pengantin, maksudnya sesudah pengantin itu mustahabbatun, disunatkan. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud walimah di sini dia dengan walimah itu to'amun, cuman makanannya. Ya, sudah akad nikah mengundang warga untuk makan-makan. Nah, cuman itu yang sunnah Pak Tope, mendoakan pengantin. Nah, kalau dalam syariatnya seperti itu. Nah, itu Bang Rifat ya. Nanti ada kejelasannya di bawah tentang yang Bang Rifat tanyakan kemarin. Kalau ada judi, ada mabuk, nah itu ada ya. Yang takhidu diambil, yang maksudnya itu dipersiapkan lil ursi, untuk walimatul urus atau pengantin. Wa qala, dan sudah berkata siapa Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, tasaddaq, bersedekahlah kalian semua. Tasaddaq, disedekahkan apa al-walimatu, walimah, ala kulli dakwatin, atas setiap undangan. Liha disi sururi, karena untuk melahirkan daripada kebahagiaan. Jadi maksud dan tujuan daripada walimah itu adalah melahirkan atau tahadus bin nikmah. Nah, kalau bahasa Qur'annya wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Nah, ya. Karena bahagia, kemarin kan sudah dibahas Pak Topik ya. Jadi Pak Topik besok kalau dapat istri itu boleh doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ya. Itu bukan doa untuk makan baik ya. Jadi setiap kita mendapatkan rizki itu kita disunahkan berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau untuk makan seperti ini Pak Topik, yang ada hadisnya itu cuma bismillah gitu ya. Setiap Nabi mau makan, mau minum, itu beliau membacanya bismillah gitu. Terus makannya, minumnya sambil duduk. Nah, itu diingat-ingat yang muda-muda. Nah, jangan sambil berjalan sambil makan, minum pun begitu. Sebelum makan, sebelum minum baca bismillah gitu. Kalau bismillahirrahmanirrahim Pak Topik boleh. Nah, makanya ya biarin Pak Komar, ada yang bismillahirrahmanirrahim ya baik. Lah Pak mungkin kalau bismillah saya mempertahankan hadis aslinya. Tidak apa-apa. Itu ya. Semuanya boleh. Namun kalau Allahumma barik lana fima razaqtana itu doa setiap mendapat rezeki Pak Topik. Besok kalau Pak Topik sudah saya terima nikahnya ya Allahumma barik lana. Nah itu doanya ya.
Walaupun nanti ada tambah-tambahan lainnya doa ya. Allahumma barik alaihima wajma bainahuma fil khair. Nah, kan hadisnya itu Bang Udri ya, doanya ya. Qala mu'allif rahimahullah. Kalau wa alif bainahuma itu sebagian ulama malah enggak nganjurkan Pak Taufik. Maksudnya bergurau ya kan. Contoh wa alif bainahuma kama alafta baina adama wa hawa. Lah itu nanti repot. Pak Taufik dipisahkan dulu 40 tahun. Dan seterusnya. Contoh lagi Allah ma'alif baina huma kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha. Dan itu ya repot, enggak dapat. Nah, sudah enggak dapat apa? Nafsunya sudah enggak ada lagi, terus sudah cinta kepada Allah. Ya udah repot malah. Enggak telat maksudnya kalau seperti itu. Nah, baginda Nabi juga begitu. Apa? Wa alif baina huma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Tambah repot, Pak. Pak Taufik nanti dilempari tai dulu selama 13 tahun. Diudak-udak orang segala macam ya kan. Meninggal pula lagi duluan istrinya. Tapi ya nggak apa-apa, itu dibolehkan ya. Maksudnya itu kebahagiaannya, bukan hikayatnya. Nah, maksud dari doa itu begitu. Nanti terus Pak Taufik maknai seperti yang saya sampaikan tadi. Wah, kalau macam Adam dan Hawa Pak repot, dipisahkan, di satu di India, satu di apa namanya di Mekah ya kan, 40 tahun baru ketemu, sedang mati kalau gitu. Nah itu ya, maksudnya tuh keberkahannya disamakan dengan hubungan hikayat atau keadaannya gitu ya. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani kullu bidarin amin ya rabbal alamin. Jadi menurut Imam Syafi'i dan hadisnya ada Pak Taufik ya, memang disunahkan kita setiap apa itu sesudah akad nikah itu walimah. Namun kalau sekarang itu sudah keluar dari jalur sebenarnya tuh walimah kita itu, ya kan? Tidak sesuai dengan syariat lagi. Cuman ya macam mana lagi? Umumnya ya macam itu, ya kan? Wa aqalluha dan paling sedikit-sedikitnya walimah lil mukassiri bagi orang yang mampu. Satun adapun menyembelih satu kambing. Jadi paling sedikit-sedikitnya bagi orang yang mampu itu menyembelih satu kambing. Berarti kebu boleh, sapi boleh. Wong ini paling sedikit untuk orang yang mampu. Nah, ya. Walil muqalli dan bagi orang yang sedikit istilahnya rezekinya apa walil muqalli dan itu bagi orang yang sedikit rezekinya adapun sesuatu tayassar yang mudah apa kalau kok istilahnya itu orang yang kurang mampu yo ayam jadilah ya paten jadilah begitu ya. Wa anwa'uha dan adapun bentuk-bentuk walimah itu kasiratun banyak sekali. Madhkuratun yang diterangkan fil mutawalati di dalam kitab yang panjang keterangannya. Kalau bentuk-bentuknya banyak, bukan cuma makan-makan wae itu ya. Cuma nanti kalau di bawah itu ada keterangannya nanti, pokoknya yang jangan ada maksiatnya. Wal ijabatu dan mengijabahi atau menghadiri ilaiha kepada walimah, ayil walimatul kursi artinya walimatul kurus, khusus pengantin itu, khusus pengantin hukum ini ya. Itu wajibatun hukumnya wajib. Ai fardu ainin artinya fardu ain. Jadi kalau Bang Rifat diundang itu wajib hadir. Andaikan kok tidak ada maneh atau penghalang atau pencegah itu tidak perlu hadir. Nanti ada pencegah-pencegahnya ya. Termasuk yang Bang Rifat ceritakan kemarin itu ya, itu boleh tidak hadir. Ayat fardu ainin artinya fardu ain fil asohi di dalam hukum yang paling sahih. Jadi hukum yang paling sahih menghadiri walimah itu hukumnya fardu ain. Wala yajibu dan hukumnya tidak wajib apa al-aklu memakan minha dari makanan yang disediakan tuh. Hadirnya tadi fardu ain, kalau makan-makannya tidak wajib. Nah, boleh Pak Dar makan. Nah, kalau kiranya wah aku tidak cocok asam urat naik umpama ya udah usah dimakan Pak ya. Nah, umpama daging barikan
wah aku makan daging nanti darah tinggi, umpama kan, ya boleh nggak dimakan, makan acar bae kan. Nah itu. Para mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi fitarin amin ya rabbal alamin. Wala yajibu al-aklu wa la yajibu, dan hukumnya tidak wajib apa al-aklu memakan minha dari makanan walimah fil asohi di dalam hukum yang paling sahih. Amal ijabatu, adapun menghadiri li ghairi walimatil ursi, di selain walimatul urus, maksudnya selain pengantin, min baqiyatil wala, ini dari sekiranya atau selain daripada walimatul urus itu falesat, maka hukumnya tidak ada apa menghadiri walimah yang bukan walimatul urus, tidak ada itu fardu aini. Kalau kok walimah apa namanya nyukur gitu ya, terus walimah sunatan ya kan, atau kambingnya lahiran, sapinya lahiran, nah itu tidak wajib ya, hukumnya tidak fardu ain. Sekarang itu repot tuh kan? Nanti sudah mantu ya kan, terus nyukur cucu, nanti lama-lama tuh dia itu sapinya lahiran aku rasa walimaan, nanti ada organnya pula tuh. Semacam itu zaman sekarang mana. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi dzikrihi amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang gara-gara hal yang sunnah itu, hal-hal yang wajib semuanya ditinggalkan. Adzan di masjid ditinggal, sholat ditinggal kan, terus ngaji ditinggal, ngajar ditinggal, ya nanti malah dosa. Walal mu'alif rahimahullah. Balik adapun menghadiri walimah yang bukan pengantin itu sunnatun, hukumnya sunnah. Wa innama tajibu, dan sesungguhnya hukumnya itu wajib apa ijabatul walimatil ursi, menghadiri daripada walimatul urus, walimah yang karena apa tadi pengantin, au tusan atau disunahkan liboriha bagi selain walimatul urus tadi, bisarten dengan beberapa syarat. Syaratnya yang pertama Allah ya khosso, jika tidak khusus siapa ada orang yang mengundang, al agniya kepada cuman orang-orang kaya, bidakwati dengan undangan, bal yad'uhum balik mengundang kepada orang-orang kaya, wal fuqara dan juga orang-orang fakir. Jadi datuk boleh hadir undangan daripada undangan orang-orang itu ketika ada pesta itu, kalau yang diundang semuanya, nah, yang kaya ya diundang, yang enggak kaya ya diundang. Cuman kalau dipilih-pilih baik, nah itu enggak hadir enggak apa-apa. Atau kalau dalam kitab sarahnya itu umpama dipilih-pilih yang boleh baik, memfoto nggak boleh dia nggak diundang, itu boleh nggak hadir ya. Nah, contoh macam kemarin kan masih sibuk kemarin, alhamdulillah sekarang kok enggak kan, nanti yang apanya dilewati, nah, itu boleh nggak hadir ya. Para mu'alif rahimahullah. Jadi sampai sebegitu perhatian daripada syariat kepada umatnya. Bisartin Allah ya sudah ya. Fil yaumi wa ayyadahum, dan jika mengundang kepada mereka semua, baik yang kaya maupun yang miskin, fil yaumi di dalam hari al awal yang awal. Jadi undangan yang fardu ain itu yang hari pertama ya, kalau besok kita ya masak-masaknya lah tuh, nah itu yang wajib ya. Qala mu'alif rahimahullah. Fa'in aulama, jika kok berwalimah siapa orang tersebut salah satu ayamin hingga sampai 3 hari, lam tajibu maka hukumnya tidak wajib apa ijabatu memenuhi daripada undangan fil yaumi di dalam hari asani yang kedua, bal tustahabu balik hukumnya sunnah. Jadi kalau orang itu nyuruh datuk itu undangan tuh 3 hari tuh, dari mulai ibaratnya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, datuk yang wajib cuma hari Jumatnya, yang hari Sabtunya sudah sunat. Nah, nanti kalau hari ketiganya malah sudah makruh, pas ada organ itu sudah makruh, ada yang tamunya. Walal mu'alif rahimahullah.
Wa nafa'ana wa nafa'ani bil. Ini tulisannya begitu loh Bang Rifat. Kakek saya dikira buat-buat pula. Wah, Pak Muin goro-goro tidak senang. Tidak, saya cuma menyampaikan hukumnya. Nak dilakoni terserah, enggak terserah. Nak dia anggap terserah, enggak terserah, ya kan? Tur yo pas babnya ini Bang Rifat. Kakek dikira ngarang-ngarang nyinggung orang lillahi ta'ala, tidak ada. Pak Dar ya, cuman menyampaikan hukum. Wa baqiyatus fil wa takrahu, dan hukumnya makruh apa menghadiri walimah fil yaumi, di dalam hari as-salisi yang ketiga. Kalau sudah di hari yang ketiga hukumnya makruh Bang Rifat. Bang Rifat diundang Jumat, Sabtu, Minggu, maka yang hukumnya wajib cuman hari Jumatnya. Umpama Sabtu sama Minggu Pak, berarti yang wajib cuman hari Sabtunya itu. Nah, itu begitu ya. Sudah, itu bisa dipahami ya. Balal mu'alif rahimahullah. Wa baqiyati suruti, dan masih ada banyak lagi syarat-syarat madhukuratin yang diterangkan, madhukuratu yang diturunkan, yang diterangkan fil mutawalati, di dalam kitab yang panjang keterangannya. Wa qauluhu, dan dawuhnya Ki Musnaf, illa min udrin, kecuali adanya udur. Nah, kecuali adanya udur, ya ini yang dibahas Bang Rifat kemarin, boleh nggak hadir itu. Nah, itu ya. Maniun artinya yang mencegah, minal ijabati, dari boleh datang ke undangan tadi, lil walimati, karena adanya walimah. Nah, ka'ayyakun, gambarnya contohnya jika ada fil maudi iddawati, di dalam tempat undangan tadi, man, orang-orang ya ta'adda, yang tersakiti bihi, sebab adanya undangan al-mad'u, orang yang mengundang. Au lataliku, atau tidak patut bihi, sebab undangan tadi, majlisatuhu, di dalam majelisnya. Jadi salah satu undur atau ibaratnya alasan dalam syariat yang kita tuh boleh nggak hadir, bahkan nanti ada yang hukumnya tuh haram untuk kita hadir, itu ada beberapa. Yang pertama, andaikan ada yang tersakiti, andaikan kita hadir di walimah itu. Nah, contoh begini, Bang Rifat diundang seseorang walimah, sedangkan yang undang Bang Rifat itu anaknya yang dipengantinkan itu umpama, ya kan? Andaikan kok ceweknya tuh, cewekan tuh boleh dalam syariat, andaikan itu ceweknya dulu mantannya, kan? Nah, mantannya Bang Rifat. Nah, jadi andaikan Bang Rifat datang, lah itu malah pengantinnya nangis, sedih, malah nak lari sama Bang Rifat. Nah, itu contohnya. Ya, itu contoh. Lah ini, tulisannya begitu kok. Ya, ka'ayyakunu fi maudi dakwati man yata'adda bi al-mad'u. Ya, andaikan kita hadir itu ada yang tersakiti, atau kita hadir itu menjadikan orang sakit, atau kita yang tersakiti. Nah, itu ya. Contoh kan mudah kan begitu zaman sekarang kan. Wah, mantannya mana repot nanti. Ya kan? Yang harusnya hadir juga apa-apa, happy karena nengok Bang Rifat tadi, ya kan? Atau Pak Topik lah umpama kan. Nah, kata Pak Dar tadi, sudah ke apa Pak? Sano, yo Pak Dar, oh iya. Lah ternyata tidak jadi, rupanya nikah sama orang lain Pak Topik. Lah Pak Topik itu hadir ke situ, andaikan dia kok sakit hati, lah itu haram Pak Topik, ya kan? Wah, aturan aku dapat imam malah tidak jadi lah umpama kan. Apalah Pak Topik jadi aturan, aku mendapat suami imam malah tidak jadi, akhirnya dia sakit hati, kecewa, ya kan itu. Nah, tidak boleh Pak Topik ya kalau yang seperti itu. Itu yang pertama. Atau ibaratnya au la taliku bihi majlisatuhu, atau majelisnya itu tidak patut. Nah, seperti yang ditanyakan Mbak Rifat kemarin. Di situ ada perjudian, di situ ada kemaksiatan, ada ikhtilat laki-laki yang perempuan, ya kan? Apalagi sekarang agak repot Bang Rifat. Kemarin saya orang rumah tuh nasihati anak-anaknya. Nah, emak tuh cuma takut kalian salah pergaulan. Lah anaknya sama adiknya itu jawab Bang Rifat, kalau sekarang tuh tidak musim Mak, orang tua tuh takut anaknya salah pergaulan. Sekarang tuh malah terbalik Mak, anak-anak itu takut emak-emaknya salah pergaulan. Lah coba kok ndak Pak Topik itu bayangin, ya kan?
bininya Bang Rifat umpama ya kan, joget-joget di pentas, jogetnya umpama sama Pak Mukhlis. Nah coba, loh biasa macam itu sekarang kok. Ini kata orang Bang Budori, saya belum pernah nengok juga Bang. Nah itu ya, itu begitu. Nah jogetan umpama bininya siapa dengan laki orang di atas panggung ditengok orang banyak. Tidak bener anak saya tadi ngomong. Kalau sekarang itu mah bukan kok orang tua takut anaknya salah pergaulan, tetapi sekarang tuh anak-anak takut emak-emaknya tuh salah pergaulan. Ya, kenyataan ya. Anak-anak bisa ngomong macam itu Bang Edi coba. Nah, sama dengan kata Bang Edi kemarin tuh. Nah, itu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, Bang Rifat ya, illa min udrin tadi, kecuali ada udurnya tuh macam-macam tadi, itu masih banyak lagi keterangannya Pak. Terus ada lagi begini contoh di situ di Bajuri Tumir, tempat yang untuk walimah itu ada istilahnya itu hiburannya tuh, tapi menempatkan di depan masjid. Itu contoh yang di Bajuri itu yang di paling atas tuh ya. Jadi umpama Bang Edi yang punya pesta, nggak muat tempatnya, lah organnya di depan masjid sini umpama, lah itu termasuk aula taliku bi majelisatuhu, termasuk tidak patut majelisnya. Nah itu contohnya begitu lagi. Atau ada lagi, ini orang waliman ada organnya, tapi pas ketepatan di situ ada pengajian tuh. Jadi saingan sini pengajian sini walimah tapi ada maksiatnya. Maka itu juga lataliku, tidak patut untuk kita hadir. Nah maksudnya di situ keterangannya tuh begitu ya. Nah keterangannya dalam kitab Bajuri paling atas belum ya? Nah itu keterangannya. Jadi masih banyak lagi udur-udur dalam walimah itu yang itu hukumnya menjadi tidak wajib hadir Pak Topik. Bahkan terkadang ada yang nanti itu termasuk haram hadir. Itu kalau keterangan hukum kitab ini Bang Rifat ya. Nah terus ini saya sampaikan masalah ibaratnya pertimbangan para ulama yang diterangkan di dalam kitab-kitab yang lain. Contoh dalam kitab Nihayatus Zain, kitab Mau'izatul Mukminin ya. Maksudnya ini bukan hukum. Yang saya terangkan ini nanti bukan hukum Kang Dedi, tetapi pandangan para ulama kita ya. Ini tadi kan hukumnya begitu Bang Rifat. Kalau ada kemaksiatan di situ kita menjadi tidak wajib hadir, bahkan bisa menjadi haram kan begitu. Nah terus ini saya kembali lagi loh ya, ini bukan hukum yang saya sampaikan ini, tapi pandangan para ulama kita untuk supaya kita lebih bijaksana dalam menyikapi, maksudnya Pak Topik ya. Karena biasanya nanti yang disuruh ruwet itu bangsa Pak Topik, Pak Komar, Bang Rifat itu, Dato, itu nanti yang repot jadi apaan masyarakat. Jadi begini, kan di situ tadi hukum ini yang asli tadi itu kan menjadi haram kalau ada udur-udur tadi. Contoh ada kemaksiatan, tempatnya tidak patut tadi, ada ibaratnya laki-laki perempuan bebas-bebasan tadi, ya kan, ada perjudian, ada mabuk-mabukan kan begitu Bang Rifat. Nah terus di situ kan tetap ada acara Bang Budori dari pagi sampai siang. Umumnya Bang Rifat kalau kok acara akad nikahnya kan pegawai syarat diundang, imamnya diundang, nanti yang bacaannya bagus diundang untuk baca nadom kan begitu Pak Topik ya. Nah itu pandangan para ulama kita, itu lebih baik kita datang atau tidak. Nah sebagian para ulama kita Pak Topik itu mereka berpendapat ya sebagian lebih baik datang. Nah kenapa kok begitu? Supaya acara itu nanti contoh pas akad nikah, karena hal-hal tertentu kita tidak boleh hadir Pak Topik. Ketika akad nikah karena imamnya nggak ada, yang paham hukumnya nggak ada ya kan, akhirnya apa, akad nikahnya tuh ala dialah, ala sebelah sing lah, gambarnya begitu. Akhirnya tidak terkontrol dengan hukum
syariat. Atau umpama disuruh tahlilan nggak mau, Pak Topik pagi itu disuruh baca nadum nggak mau. Terus akhirnya apa? Akhirnya kan organ dari pagi 24 jam. 24 jam. Lah, pandangan maksudnya yang saya sampaikan tadi seperti itu. Dan nanti terserahlah Pak Komar, Pak Topik, nanti kalau ada peraturan-peraturan itu lah terserah pandangannya, nah disampaikan lah terserah. Lah itu tuh ibaratnya begini, daripada organ dari pagi sampai sore, kan lebih baik dari pagi itu ada nadumnya, ada baca Qurannya, ada tahlilnya, kan begitu. Seindah-indahnya dari pagi sampai sore itu tidak semuanya maksiat, Bang Rifat. Nah, jadi salah satu pandangan itu begitu. Jadi wa illam yudraku kullu ya la yusraku kullu. Andai kan tidak bisa membuat ideal semuanya, ya setidak-tidaknya jangan semuanya menjadi maksiat. Ada sebagian waktu yang di situ tidak ada kemaksiatannya. Maksudnya pertimbangannya hukum tuh begitu Pak Komar. Lah namun besok andaikan Pak Topik, Pak Komar, kok memang sudah dimusyawarahkan, itu harus taat sama pemimpin membuat peraturan begini, ya macam mana lagi Pak Komar? Nah, umpama Pak Topik, ya kan? Gitu. Nah jadi itulah apa namanya itu kesimpulan daripada walimah tadi. Hukum daripada Pak Topik siapapun itu membuat walimah itu hukumnya sunnah. Untuk menghadiri daripada walimah itu hukumnya wajib atau fardu ain. Kalau untuk walimatul urus atau pengantin. Tetapi kalau selain walimatul urus hukumnya sunnah. Lah fardu ain atau wajib tadi Bang Rifat, kita hadir ke situ itu kalau ibaratnya itu tidak menyalahi syarat aturan-aturan daripada syariat tadi. Termasuklah contohnya yang diundang pilih-pilih, yang kaya-kaya baik, yang enggak kaya enggak diundang, atau cuman dipilih-pilih beberapa baik, sebagian dilewat-lewatin. Nah, itu boleh kita hukumnya menjadi tidak wajib lagi kita datang. Atau ada udzur-udzur yang lain yang menjadikan kita tidak boleh tidak hadir. Contoh ada kemaksiatan di situ, ya kan? Udah ini orang sama lagi orang juga ini itu boleh nggak hadir secara hukum syariat. Namun secara kemasyarakatan, ya, itu terserah bagaimana menyikapinya untuk kebijaksanaannya kita sendiri-sendiri bagaimana ya, itu seperti itu. Nah, dalam hukumnya begitu tadi, tapi kalau dalam ibaratnya sebagian pendapat para ulama kita ya tadi, andaikan pengertian tidak mau hadir, terus tidak nadumnya, tidak baca Qurannya, nggak ada baca tahlilnya, dan kan acara dia semua nanti dibuat alat dia. Nah, kalau datuknya ada, Pak Komar ada kan, setidaknya Pak Komar nanti disuruh tahlil, disuruh baca nadum, disuruh baca Fatihah dan lain sebagainya. Itu pandangannya itu seperti itu ya, supaya apa kita rileks atau luas dalam menyikapi fenomena dalam masalah walimah tadi ya. Jadi itulah hukum walimah, hukumnya tadi hukumnya sunnah untuk menghadirinya. Kalau walimatul urus atau pengantin hukumnya wajib, selain daripada pengantin hukumnya sunnah. Dan masalah makanannya di situ Pak Topik boleh makan, boleh tidak. Dan terus boleh nanti kita tidak hadir atau kita itu dilarang hadir apabila terjadi hal-hal yang diterangkan itu tadi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok tentang membagi jatah. Nah, tapi kayaknya nggak ada yang 2 atau 3. Menggilir istri jatah maksudnya ya. Baru satu kan ya Mas? Wah enggak masuk hukum di besok.